Bukti terbaru ekonomi Israel kian melorot gegara perang Gaza, Iran bisa bikin Tel Aviv tambah boncos. Pekan lalu, lembaga pemeringkat kredit internasional, Fitch Ratings menurunkan skor kredit Israel dari A menjadi A. Fitch merujuk pada perang yang terus berlanjut di Gaza dan meningkatnya risiko geopolitik sebagai pendorong utama penurunan skor kredit Israel tersebut. Lembaga tersebut juga mempertahankan prospek Israel sebagai negatif, yang berarti penurunan peringkat lebih lanjut mungkin terjadi. Setelah serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober, pasar saham dan mata uang Israel anjlok. Keduanya dilaporkan telah bangkit kembali. Namun, kekhawatiran tentang ekonomi negara itu tetap ada, tulis penulis dan analis Alexander Kozulrait di Al Jazeera, dikutip Sabtu, 24 Agustus 2024. Sejauh ini, perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina dan menghancurkan ekonomi di daerah kantong Palestina yang terkepung itu. Ada juga tanda-tanda dampak buruk di Israel, di mana konsumsi, perdagangan, dan investasi semuanya telah dibatasi. Eskalasi Iran bikin ekonomi Israel makin terbebani. Secara terpisah, Fitch memperingatkan kalau meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran dapat menimbulkan pengeluaran militer tambahan yang signifikan bagi Israel. Bank Israel memperkirakan biaya terkait perang untuk tahun 2023 hingga 2025 dapat mencapai 55,6 miliar dolar AS atau setara 856,306 triliun rupiah. Dana ini kemungkinan akan didapatkan melalui kombinasi pinjaman yang lebih tinggi dan pemotongan anggaran. Hasilnya adalah bahwa operasi militer membebani perekonomian. Pada hari Minggu, Biro Statistik Pusat Israel memperkirakan bahwa produksi tumbuh sebesar 2,5% pada tingkat tahunan, pada paruh pertama tahun 2024, turun dari 4,5% pada periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan melambat, kekacauan ekonomi. Sebelum pecahnya perang, ekonomi Israel diperkirakan tumbuh sebesar 3,5% tahun lalu. Pada akhirnya, produksi meningkat hanya sebesar 2%. Penurunan yang lebih tajam dapat dihindari berkat sektor teknologi yang sangat penting di negara itu, yang sebagian besar tidak terpengaruh oleh perang. Fokusnya Israel dalam mengantisipasi serangan pembalasan Hizbullah dan Iran dilaporkan justru mendorong rezim negara pendudukan tersebut ke dalam kekacauan ekonomi, media Israel melaporkan dikutip Al-Mayadeen. Komentator urusan ekonomi media Israel, Channel 13 menggarisbawahi kalau situasi saat ini pasar Israel berada dalam kondisi kelelahan selama 2 minggu terakhir. Beberapa acara ekonomi dibatalkan di wilayah yang diduduki Israel, sementara yang lain dikurangi karena keadaan kecemasan yang dialami di antara para pemukim. Kegiatan ekonomi juga telah dipengaruhi oleh tindakan operasional yang dikeluarkan oleh otoritas Israel, sebagai persiapan untuk serangan balasan oleh Hizbullah dan Iran. Komentator Israel menyoroti kerugian signifikan yang memengaruhi sektor pariwisata Israel, sebagian besar terkait dengan pembatalan penerbangan internasional ke bandara yang diduduki Israel. Semakin banyak pemukim Israel yang terdampar di negara lain karena pembatalan penerbangan besar-besaran. Kemungkinan tanggapan yang diluncurkan oleh poros perlawanan juga berdampak pada hotel dan bisnis perhotelan dan pariwisata lainnya di wilayah utara yang diduduki Israel, yang mungkin secara langsung terpengaruh oleh serangan yang akan dilancarkan Hizbullah dan Iran. Komentator media Israel tersebut memperingatkan kalau kondisi yang menantang dan tindakan antisipatif pemerintah Israel ini, yang juga berdampak pada sektor medis dan energi, dapat berlanjut hingga September. Jika penantian berlanjut hingga bulan depan, sektor pendidikan Israel juga akan sangat terpengaruh oleh tindakan operasional, yang memaksa lembaga untuk bermanuver dalam skenario pertempuran. Sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome mencegat rudal yang diluncurkan gerakan milisi Hizbullah dari Lebanon Selatan ke wilayah utara Palestina yang diduduki. Sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome mencegat rudal yang diluncurkan gerakan milisi Hizbullah dari Lebanon Selatan ke wilayah utara Palestina yang diduduki. Haberni. Itzhak Brik, perang menghancurkan negara Israel.
Sementara itu, mantan Ombudsman Pasukan Pendudukan Israel Mayor Jenderal Itzhak Brik menunjuk pada biaya perang Israel di Gaza dalam skala yang lebih besar dalam sebuah artikel yang ditulisnya untuk Ma'arif. Mantan pejabat Israel itu mengecam pertempuran saat ini sebagai perang gesekan yang telah mempengaruhi rezim Israel selama hampir setahun. Ia mengatakan, perang atrisi saat ini potensial menyebabkan runtuhnya ekonomi Israel. Ia mengatakan bahwa pendudukan tersebut menghadapi defisit yang melebihi 8% dari produk domestik bruto, PDB. Brik mengungkapkan kalau pejabat di Kementerian Keuangan Israel khawatir bahwa defisit tersebut akan meningkat menjadi 9% dari PDB tahun ini, angka yang jauh melebihi target 6,6% yang diharapkan pemerintah. Banyak kekuatan pendorong di balik pertumbuhan ekonomi Israel, yaitu pengusaha teknologi tinggi, meninggalkan Israel, tambah Brik. Pesawat El Al Israel Airlines terlihat di landasan pacu Bandara Internasional Ben Gurion di Lod, dekat Tel Aviv, Israel, 10 Maret 2020. Pesawat El Al Israel Airlines terlihat di landasan pacu Bandara Internasional Ben Gurion di Lod, dekat Tel Aviv, Israel, 10 Maret 2020. Tangkap layar Yerusalem. Perwira pensiunan Israel tersebut menyoroti bahwa lebih dari 100.000 pemukim Israel yang dievakuasi telah menganggur atau mengalami pemotongan gaji. Akibatnya, orang-orang ini tidak lagi berkontribusi terhadap pendapatan pemerintah melalui pajak, sebaliknya, mereka bergantung pada subsidi pemerintah. Perang yang terus berlangsung antara Israel dan Hamas serta Hizbullah tidak hanya akan gagal menyebabkan runtuhnya Hamas dan tentu saja bukan Hizbullah. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, perang ini menguras dan menghancurkan negara Israel di beberapa bidang, tegas Brik. Pendudukan Israel menghadapi serangkaian masalah ekonomi, sosial, dan politik yang muncul akibat perang yang terus berlanjut di Gaza dan dampaknya di berbagai bidang. Media Israel memperkirakan bahwa perang tersebut telah merugikan ekonomi Israel hampir 250 miliar shekel Israel, atau sekitar 67,5 miliar dolar. Pasukan pendudukan dan lembaga keamanan Israel juga diperkirakan akan menghabiskan 20 miliar shekel, atau sekitar 5,4 miliar dolar AS.